semuanya, perkenalkan saya Nafla Furatulaini Haryanto, saya dari SMK Al-Irsyad Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafla Furatulaini Haryanto. Di sini saya ingin menyampaikan argumen saya, yaitu saya tidak setuju apabila pemerintah lebih mendahulukan infrastruktur digital dibanding dengan pemerataan internet di wilayah perdesaan atau wilayah terpencil di Indonesia. Karena pembangunan infrastruktur digital yang tidak merata bisa memperparah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, ada potensi ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang bisa berdampak negatif pada keuangan dan inovasi. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani, rohani, maupun mental. Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengelola pendidikan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan hukumnya. Pendidikan teknologi digital adalah penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar meliputi penggunaan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan smartphone, serta internet untuk mengakses informasi dan media pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan menggunakan teknologi digital ini sudah mulai diterapkan pada tahun 2020 saat COVID-19 melanda. Menurut artikel yang saya baca, bahwa ketersediaan akses internet yang merata tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur digital, teknologi komunikasi, dan informasi. Keadaan perkembangan TIK suatu negara dipresentasikan dengan ICT, Development Index, IDI yang dirilis oleh International Telecommunication Union. Nilai IDI Indonesia pada tahun 2017 sebesar 4,33% dari rentan 0 sampai 10% yang menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 176 negara di dunia. Dari hasil IDI tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan Indonesia masih tergolong relatif rendah dengan mengacu pada metodologi ITU. Badan Pusat Statistik melakukan perhitungan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan ukuran untuk menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah dan juga dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sayangnya, Indonesia belum mampu memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang belum merata juga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Banyak anak-anak di pedesaan tidak memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Kenapa itu terjadi? Pada tahun 2023, 82,2% siswa di perkotaan memiliki akses internet dibandingkan dengan hanya 70,56% di pedesaan. Pemerintah aktif membangun akses digital merata. Memang salah satu akar kesenjangan pendidikan adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet. Namun, pemerintah telah bertindak melalui program Bakti Kominfo, proyek Palaparing, dan pembangunan BTS, Best Transceiver Station. Di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, pemerintah memperluas jangkauan internet ke seluruh pelosok negeri. Menurut Kementerian Kominfo 2023, lebih dari 10.000 desa di daerah 3T kini telah terjangkau jaringan 4G atau 4G dan sebanyak 7.904 desa telah dibangun menara BTS aktif hingga akhir 2023. Ini berarti siswa di daerah pelosok kini semakin punya kesempatan belajar daring yang sama dengan siswa di kota besar. Kita juga harus membandingkan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya, seperti Singapura yang menjadi tetangga kita. Apa yang membuat SDM Singapura maju? Salah satunya adalah sistem pendidikannya yang berkualitas. Singapura sendiri fokus pada kualitas SDM-nya di bidang pendidikan dengan memberikan gaji yang tinggi dan fokus pada pengembangan keterampilan atau skill individu. Tercatat bahwa 5.000 anak muda Indonesia melanjutkan pendidikan di Singapura dan 160.000 pekerja domestik WNI. Di Indonesia, gaji guru masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan, terutama bagi guru honorer yang tidak mendapat jaminan sosial yang memadai. Ini menjadi penyebab rendahnya motivasi dan pengembangan skill para pendidik. Selain itu, dengan pembelajaran digital ini banyak memberikan dampak negatif bagi setiap siswanya. Di antaranya, 1. Membuat siswa tidak fokus. Dengan perkembangan teknologi, membuat banyak informasi yang mengalir deras di internet, yang menarik bagi siswa, sehingga membuat siswa menjadi tidak fokus lagi saat terjadinya proses pembelajaran di sekolah.
Yang kedua, siswa lebih suka bermain game online. Perkembangan teknologi membuat banyaknya kehadiran game online, karena maraknya game online yang ada juga dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Yang ketiga, menurunkan kemauan siswa belajar. Banyaknya informasi yang menarik di internet dan maraknya kemunculan game online membuat siswa menjadi malas belajar. Yang keempat, pengaruh pergaulan bebas dari luar. Perkembangan teknologi informasi membuat banyak informasi dari luar negeri yang dengan mudahnya masuk dan mudah pula untuk diakses, sehingga sangat sulit untuk membatasinya. Untuk itu, ada beberapa solusi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, paling tidak apabila pemerintah Indonesia ingin membangun infrastruktur digital terlebih dahulu dibanding dengan pemerataan pembangunan internet di wilayah pedesaan, paling tidak wilayah pedesaan tidak tertinggal dengan wilayah kota. Sekian dari argumen saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.